warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sundari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran bersama siswa-siswi saya kelas 5 SDN 1 Sukamaju, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai bagian dari uji kinerja yang merupakan bagian dari program profesi guru dalam jabatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah untuk kita semua. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Jempol dulu untuk anak ibu ya. Semoga hari ini kita bisa berjalan lancar. Baik anak-anak, ibu tidak lupa mengingatkan selalu bahwa kita harus menjaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Apa? 3M? Memakai masker, Cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman, betul ya. Jadi kita harus selalu menjaga 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak aman. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi berikutnya, ibu mau mempersiapkan. Silakan anak-anak sudah siap dengan peralatannya? Sudah, bagus. Anak-anak semua sudah menghadiri ya, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Lalu kita memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa apa yang kita laksanakan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa yang berani memimpin doa ya? Silakan. Oh ya, silakan Mas Raffi. Siap, Kak. Doa mulai. Doa mulai. Paling hormat, Kak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raffi sudah memimpin doa ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kelas 5. Sehat, cerdas, dan kreatif. Yes. Sip. Semoga kita semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, memasuki pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Silakan anak-anak berdiri, kita bernyanyi bersama. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir banyak. Nah, sekarang anak-anak duduk kembali. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sebagai kegiatan literasi seperti biasa, anak-anak silakan mengambil buku pada pojok kaca. Silakan anak-anak ambil, pilih sesuai apa yang kalian kehendaki. Nanti kalian tulis di buku literasi. Silakan anak-anak ambil. Silakan anak-anak baca. Apa yang ada di sini silakan pilih. Nanti kalian catat di buku literasi. Kegiatan hari ini, siapa yang masih ingat materi pembelajaran yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, tes non fiksi. Tes non fiksi betul.
tadi udah disebutkan ekosistem, ada non fiksi, ada fiksi. Nah sekarang siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Saya Bu, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan. Betul. Sekarang siapa yang tahu non fiksi? Saya Bu, non-fiksi adalah teks yang benar-benar ada faktanya. Ya betul. Teks non fiksi adalah teks yang disusun oleh si penyusun berdasarkan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Nah sekarang kalau ada non fiksi, ada fiksi, apa bedanya antara non fiksi dengan fiksi? Siapa yang tahu? Ayo ya Bu, ayo Mbak. Teks fiksi adalah cerita atau teks yang hayalan. Betul, teks fiksi itu merupakan teks cerita yang bersifat hayalan. Kasih tepuk buat kita semua. Makhluk hidup itu kan tinggal di suatu tempat ya. Apa namanya? Habitat. Habitat, pinter Mas Hafid. Berarti apa habitat? Tempat tinggal makhluk hidup. Tempat tinggal makhluk hidup. Betul. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang rantai makanan. Kita butuh makan apa tidak? Butuh. Makanya kita sekarang akan belajar tentang rantai makanan dan cara menentukan materi pokok atau ide pokok dalam suatu bacaan teks non fiksi. Nah, untuk mempelajari materi ini di hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah, perhatikan anak-anak, melalui kegiatan mencermati teks non fiksi yang disajikan, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dan bacaan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran rantai makanan, siswa dapat menganalisis komponen yang terlibat dalam rantai makanan. Dan yang keempat, melalui kegiatan mengamati gambar rantai makanan dan diskusi kelompok, siswa dapat membuat atau menyusun gambar ke dalam sebuah diagram rantai makanan. Nah, baik anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita. Semoga di kesempatan ini kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Sebelum masuk nih, kita harus tetap semangat. Semangat tadi. Pagi, luar biasa. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Menurut anak-anak ini ya, kita hidup di dunia ini, di bumi ini, di daerah kita ini saling ketergantungan tidak antara satu dengan yang lainnya. Betul. Kenapa kok saling ketergantungan? Karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Begitupun hewan dan tumbuhan. Jadi semuanya saling terkait. Nah, untuk memahami materi ini, kita saksikan dulu video berikut ini. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Selatan. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Padang Lampung, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Yang termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Silvano Haji, CNN. Anak-anak, dari video yang tadi sudah bersama-sama kita saksikan, menurut anak-anak apa tanggapannya dari anak-anak mengenai video tersebut? Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Ya, Zahra. Air jadi bau kalau tercemar. Iya, laut jadi bau ya, airnya jadi tercemar. Terus kira-kira ya, Ikan-ikan mati. ikan-ikan mati. Banyak makhluk hidup laut yang mati. Banyak makhluk hidup yang mati.
hubungan antara satu dengan yang lain. Jika salah satu mata rantai dari rantai makanan itu terputus, maka akan mengganggu hubungan dengan yang lainnya. Makanya antara satu dengan yang lainnya harus saling menjaga. Nah, siapa tugasnya yang menjaga lingkungan? Ya. Betul, kita semua. Kitalah yang harus menjaga lingkungan kita, karena kita yang menempati lingkungan kita. Kita yang merasakan manfaatnya dari lingkungan yang kita miliki. Nah, untuk memahami materi rantai makanan yang akan kita bahas hari ini, mari kita simak video tentang rantai makanan. Kembali lagi bersama Bu Siti Sundari untuk belajar hubungan ketergantungan antar makhluk hidup. Tahukah anak-anak apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dari makanan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Mari perhatikan animasi berikut ini. Lumayan sama anak kecil. Papanku hari ini. Aduh, Nah, dari video yang sudah kita saksikan bersama tadi, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ayo, Mutia. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Betul. Jadi rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Baik anak-anak, dari video tadi sudah menjawab Mutia, rantai makanan ada ini ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan atau menceritakan video yang sudah kita lihat tadi? Kan tadi ada proses makan dan dimakan. Nah, silakan siapa yang bisa cerita? Ayo, siapa yang berani? Ya, Evan. Dari rumput dimakan belalang, Ya, terus? dari belalang dimakan kacang, Ya, dari kacang dimakan oleh ular, tuh. ular dimakan oleh burung elang, Ya, langsung burung elang mati diurai oleh pengurai dan bakteri. terus kasih uraiannya Uraiannya diserap oleh tumbuhan. Nah, anak-anak, dari tadi yang dijelaskan oleh Eva, betul sekali bahwa tadi ada proses makan dimakan. Nah, dalam proses makan dimakan dalam suatu rantai makanan terdapat tingkatan-tingkatan yang disebut tingkat trofi dalam rantai makanan. Nah, tingkatan trofi dalam rantai makanan itu yang pertama adalah produsen. Ya, produsen. Nah, semangat lagi. Luar biasa. Iya, yang pertama adalah produsen atau penghasilnya. Nah, dalam rantai
bekerjasama ya. Kerjakan dengan baik, jangan saling bertengkar. Nah, anak-anak nanti diminta untuk membuat diagram rantai makanan. Anak-anak bisa mengambil gambar yang sudah Ibu sediakan di depan. Silakan anak-anak mengambil gambar. Nah, sebelah sini kelompoknya Mas Duka mengerjakan tentang rantai makanan yang ada di darat. Yang sebelah sini kelompoknya Mas Hafid mengerjakan rantai makanan yang ada di laut. Silakan ambil ke depan kertasnya, perwakilannya. Silakan anak-anak bekerjasama dengan teman kelompoknya. Nanti hasilnya silakan anak-anak presentasikan di depan kelas. Mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kalian di depan kelas dari masing-masing kelompok perwakilan. Ya, siapa yang akan maju duluan? Ibu beri kesempatan. Oh, dari kelompok 1 ya, silakan maju Bang Lia. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan hasil kerja kelompok saya dari kelompok 1. Di sini ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Setelah itu tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah itu burung elang mati dan diuraikan oleh bakteri, dan setelah itu bakteri akan menyerap kepada tumbuhan. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Dari gambar di sini, produsen ialah tumbuhan, konsumen tingkat 1 ialah tikus, konsumen tingkat 2 ular, konsumen tingkat 3 elang, dan seterusnya diuraikan dengan jamur dan bakteri. Nah, bagaimana anak-anak? Betul apa tidak? Kasih tepuk untuk kelompok 1. Ya kan? Nah, anak-anak, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang bila kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasi dalam kelompoknya. Siapa yang mau maju untuk presentasi? Silakan. Tunjukkan kehebatanmu dari kelompokmu. Ayo, anak-anak, kasih tepuk untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad David yang akan menerangkan rantai makanan yang ada di laut. Di sini matahari sebagai sumber hidup makhluk hidup yang ada di laut, dan alga menyerap
nya agar dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar akan dimakan ikan hiu, dan ikan hiu mati dan akan diuraikan oleh bakteri. Nah, selanjutnya Mas, apa yang sudah kalian tulis di LKPD silahkan dijelaskan dari kelompok 2. Ayo Mas Afif, jelaskan. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan. Anak-anak tadi mengerjakan LKPD dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Hasilnya sudah bagus ya. Anak-anak berarti menguasai materi tentang rantai makanan. Nah, sekarang sebagai selingan kita biar kita fresh ya, biar kita nggak tegang dalam belajar, silakan anak-anak manfaatkan tablet yang kalian punya, tablet sekolah ya. Ini silakan anak-anak memainkan video interaktif yang sudah Ibu siapkan. Silakan anak-anak bermain media interaktif dan tapi misalnya nggak bisa nggak apa-apa, kan namanya permainan. tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama tumbuh. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari ke waktu ke waktu. Ya, stop. Sekarang Evan, silakan lanjutkan. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Nah, selanjutnya silakan Dika. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Nah, selanjutnya Cynthia. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam mengurai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai dan adalah bakteri organik. Iya, itu tadi bacaan atau teks non fiksi tentang rantai makanan, yaitu materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, dari apa yang kalian baca, adakah informasi penting yang terdapat di dalam bacaan tersebut? Ada atau tidak? Ada. Apa Mas Dika? Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas berjalan seimbang dan lancar seluruh komponen tersebut. Baik anak-anak, dari apa yang sudah kalian baca dalam bacaan teks non fiksi tentang rantai makanan tersebut, ada tidak informasi penting yang terdapat di dalamnya? Ada. Pintar Mas Dika, ayo apa? Komponen semua ada, rantai makanan akan tetap terjaga. Iya, betul. Jadi jika semua komponen yang satu, komponen yang lainnya ada, semuanya ada, maka dalam rantai makanan tersebut akan saling berkesinambungan dan selalu terjaga. Tapi sebaliknya, jika salah satu komponen dalam rantai makanan itu tidak ada, maka akan mengganggu kelangsungan hidup komponen yang lain. Nah, anak-anak, mari kita simak dulu bagaimana cara
dalam sebuah paragraf. Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Mari kita belajar menentukan pokok pikiran dalam teks non fiksi bersama Bu Siti Sundari. Sebelum kita membahas tentang isi pokok atau pokok materi dari teks non fiksi, Ibu ingin mengingatkan kembali apa itu teks non fiksi. Teks non fiksi adalah teks yang disusun berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Kita pernah membahas tentang ide pokok pada pertemuan sebelumnya. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari suatu teks yang berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian. Ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Baik anak-anak, dari video yang sudah kita simak bersama, dapat diketahui bahwa cara menentukan teks non fiksi adalah sebagai berikut. Tapi sebelum itu, kita kupas dulu apa itu teks non fiksi. Teks non fiksi adalah teks yang dibuat oleh pengarang berdasarkan fakta atau kebenaran yang ada atau bersifat objektif. Kemudian, contoh dari teks non fiksi adalah laporan, artikel, skripsi, sejarah, karya ilmiah, dan skripsi dan biografi. Nah, ciri-ciri teks non fiksi ditulis dalam bahasa yang formal. Kemudian yang kedua, bahasanya bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Kemudian disusun berdasarkan fakta, jadi nyata, bukan mengada-ada, bukan bersifat khayalan seperti dongeng ya. Kemudian yang keempat, ditulis secara urut atau dengan sistematis. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan informasi dari teks non fiksi? Yaitu yang pertama, baca teks dengan seksama. Setelah kita baca dengan seksama, pahami makna setiap kalimat. Kemudian dari kalimat yang ada dalam paragraf itu, tentukan ide pokok atau pokok pikiran yang menjadi landasan dalam paragraf tersebut. Kemudian yang keempat, baru temukan kalimat utama. Dari penjelasan Ibu ada yang perlu ditanyakan? Ya, sudah mengerti semua? Materi tentang cara menentukan ide pokok atau materi pokok dalam pembelajaran ini, silakan anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik, yaitu ini nanti Ibu bagikan ya. Anak-anak diminta memahami materi tentang rantai makanan yang ada dalam wacana. Pemenuhnya, tentukan setiap paragrafnya ide pokok atau pokok pikirannya yang terdapat dalam masing-masing paragraf. Tuangkan dalam setiap kolomnya. Kemudian dari paragraf tersebut, dari ide pokok tersebut buatlah kalimat utama. Kemudian disusun dalam sebuah paragraf. Kalimat utamanya, baru nanti ditulis paragrafnya di bagian bawah. Bapak, ayo saling bekerja sama, saling bertukar pikiran. Kita di sini, nanti paragrafnya buat ini, paragraf di sini, nanti baru kalian buat kalimat utamanya dan dikembangkan dalam sebuah paragraf. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ada kesulitannya? Sudah. Hebat anak-anak Ibu. Nah sekarang tugasnya kalian mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Siapa yang berani maju duluan dari kelompok mana? Saya Bu. Ya bisa, silakan dari kelompok 1. Kasih tepuk buat kelompok 1. Yang lain jangan lupa perhatikan, jangan ngobrol. Para ketika pokok pikiran tentunya keberadaan komponen ekosistem. Kalimat utama tangkai makanan akan berjalan jika semua komponen ada. Para ketika pokok pikiran peranan pengurai. Apa yang disampaikan oleh teman anak-anak tadi? Ke depan tadi dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Sudah. Sudah mengerti semua? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah mengerti ya. Baik, jadi benar apa yang disampaikan oleh Dika dari kelompok 1.
ide pokok terletak pada kalimat utama. Dari kalimat utama tersebut, anak-anak bisa mengembangkan ya ke dalam sebuah paragraf yang runtuh. Baik anak-anak, karena anak-anak semua sudah memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, sekarang kita simpulkan bersama. Siapa yang bisa membantu ibu menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Tunjuk jari. Ya, kemudian silakan. Adalah peristiwa makan dan dimakan oleh urutan tertentu antara makhluk hidup. Iya, betul. Ada lagi siapa yang bantu ibu? Iya, tiga. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup tentang hidup di sebuah lingkungan. Iya, betul. Ada lagi siapa yang bisa menunjukkan lagi sih? Dari kita sudah kita runtutkan bersama. Ibu sekarang tinggal menggabungkannya. Bahwa rantai makanan merupakan urutan makan dan dimakan dalam urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Kesemuanya saling ketergantungan. Dalam suatu ekosistem, jika salah satu ada yang terganggu, maka akan mengganggu kelangsungan hidup yang lain. Begitu pula dengan cara menentukan teks non-fiksi, yaitu ide pokoknya. Caranya bagaimana? Dengan membaca secara sesama, pahami setiap kalimatnya ya. Kemudian tentukan ide pokoknya, baru ide pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama. Setelah tentukan kalimat utamanya, baru dikembangkan dalam sebuah paragraf. Terima kasih anak-anak sudah membantu ibu menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah sekarang yang ingin ibu tanyakan, ada kesulitan tidak? Ya. Tidak ada kesulitan, mari bersama-sama kita mengerjakan tes formatif di akhir pembelajaran ini. Ibu akan bagikan soalnya, silakan anak-anak mengerjakan dengan baik. Silakan anak-anak kerjakan. Kerjakan dengan teliti, dipahami soalnya. Nah, silakan anak-anak kerjakan. Ibu tunggu. Silakan kerjakan yang baik. Sudah selesai? Ya, silakan perwakilan kelompoknya mengumpulkan ke depan. Nah, sekarang anak-anak, dari pembelajaran kita kali ini kita berefleksi diri kita ya. Apa yang paling menyenangkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Menurut anak-anak? Animasinya Bu. Ya? Ada video animasinya. Ada video animasinya. Apalagi? Belajar menjadi lebih menyenangkan. Iya, belajar jadi lebih menyenangkan. Ada lagi? Ada kesulitannya? Tidak, alhamdulillah. Nah, sekarang tugas anak-anak sebagai tindak lanjut pembelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anak mencari salah satu nama makhluk hidup binatang misalnya yang tidak terdapat dalam buku tema kita. Kalian silakan bekerja sama dengan orang tua di rumah, kemudian anak-anak membuat diagram rantai makanan dari makhluk hidup yang sudah anak ambil ya. Misalnya contohnya kucing. Nah, silakan buatlah diagram rantai makanan dari kucing tersebut. Mengerti anak-anak? Iya. Jadi pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir sudah berjalan dengan lancar. Ibu mohon maaf pada anak semua jika terdapat kekurangan. Kita perbaiki bersama. Semoga ke depan apa yang kita laksanakan bisa menjadi lebih baik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memberi doa? Ya Bu. Ya, Adrian, silakan. Kita berdoa bersama. Yuk, doa mulai.